Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Usaika yang berbahagia, khutbah kami pekan ini insyaallah akan membaca metode dakwah Rasulullah SAW yang keberhasilannya tidak diragukan lagi. Terbukti kita dengan jarak dan kurun waktu yang jauh, waktu yang begitu lama 1500 tahun yang lalu, kita masih merasakan manfaat cahaya, pencerahan dan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, sehingga kita bisa beragama Islam, dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh akan menjadi jalan kita masuk ke surga nanti. Baik, tidak panjang waktu, ayat yang kita baca adalah suratnya Fussilat, surat yang nomor 41 tentunya. Ayat yang kita baca ayat yang nomor 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dakwah dengan kelembutan, inilah yang bisa kita tangkap dari ayat ini dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Dia menolak kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab yang sering menyakiti, sering mengganggu, bahkan memusuhi Nabi SAW. Tidak dengan membalas kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab, akan tetapi dia tetap menjalin silaturahmi. Bahkan saat Abu Lahab sakit, Nabi SAW justru orang yang pertama nengok. Metode dakwah Nabi SAW yang kedua adalah dakwah yang menggembirakan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Suatu hari ada seorang badui datang dari pegunungan, kemudian menanyakan tentang Islam, menanyakan tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Setelah dijelaskan oleh Nabi SAW, maka dia berkata, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi, hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan saja. Apakah Nabi SAW tersinggung, marah, atau menghardiknya karena ada orang yang melaksanakan ajaran Islam seperti itu? Tidak. Nabi justru bersabda, dakhalal jannata in sodako. Dia masuk surga kalau dia bersungguh-sungguh. Metode dakwah Nabi SAW yang ketiga adalah bersifat mencerahkan, memberitahukan ini adalah yang benar, ini adalah yang salah. Yang tadinya salah jadi benar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Misi utama Nabi Muhammad SAW adalah menyeru manusia agar hanya beribadah kepada Allah dengan cara mencerahkan, yang tidak tahu menjadi tahu, yang salah menjadi benar. Suatu hari ada seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian dia langsung duduk. Nabi SAW yang waktu itu sedang khutbah menyarankan agar dia sholat 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid yang kita kenal tahiyatul masjid. Maka dia melakukannya terus salam. Kata Nabi SAW, sholatlah, kamu belum sholat. Sholat lagi sampai 3 kali. Orang itu berkata, demi Allah saya tidak bisa sholat lebih baik daripada ini. Maka oleh Nabi diajarkan sholat begini, begini, dan begini, sehingga dia sholatnya benar. Di waktu yang berbeda ada seorang yang masuk Islam, kemudian dia berkata dalam bahasa kita, wahai Nabi Allah, saya siap melaksanakan semua syariat Islam, kecuali kebiasaan saya yang satu ini, saya tidak ingin dilarang. Maka Nabi SAW bertanya, kebiasaan apakah itu?
Maaf, saya punya kebiasaan zina, kata orang tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara logika pendekatan kemanusiaan dan perasaan tentunya. Bagaimana kalau yang dizinai itu saudaramu, ibumu, saudaramu, atau bahkan mungkin istrimu dilakukan oleh orang lain, mungkin tetangga Anda, mungkin saudara Anda yang jauh. Maka pria ini merasa bersalah dan kemudian berjanji tidak akan melakukannya. Inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, penuh dengan kelembutan, menggembirakan dan mencerahkan. Tidak ada cacian, tidak ada cemoohan, tidak ada ungkit-mengungkit kesalahan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pernah dilempari batu oleh orang-orang Taif, beliau tidak membalas apa-apa, bahkan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa diakhiri di ayat ini untuk khutbah pertama, dan khutbah keduanya setelah kita memuji Allah berwasiat takwa kembali bisa menambahkan dengan firman Allah suratnya Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat-ayat yang kita baca hari ini adalah ayat-ayat kelembutan. Silahkan dikembangkan, terasa lebih menyentuh dan indah. Demikian rencana materi khutbah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selesai. Buat motivasi kami, bantu tombol like. Bagi yang belum, silahkan lakukan subscribe. Biar tidak tertinggal dengan video manfaat lainnya, silahkan tombol lonceng sebelahnya. Summa jazakumullahu khairul jaza.